Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Bergas Sehat Semangat Bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, kali ini mau ngobrol politik sederhana, mau mengamati ibu kota dan negara Indonesia ini yang lagi ramai dengan aktivitas politik, pencapresan dan sebagainya. Ini teman, biasa selalu beda. Akan tetapi saya belajar dengan perbedaan itu kita akan mendapatkan kesamaan. Maksudnya apa? Kita boleh beda, kepala boleh panas, hati tetap dingin. Ini adalah orang NU Tulen yang politiknya cukup lumayan, cara pandang politiknya cukup lumayan. Nah, kalau saya kadang-kadang banyak perbedaan sama beliau, akan tetapi tidak pernah marah. Terbukti sampai sekarang beliau kalau butuh barang sama saya ngambil di saya, dan kalau ada masalah pribadi kita sering share pribadi, dan kalau ada perbedaan kita share perbedaan itu, kita bahas bersama, dan ingat, yakin tidak pernah marah. Bener ya Mas? Betul. Nah, coba nanti teman-teman dengan menganalisa perbincangan ini, ada perbedaan. Dulu di Pilpres saya 02, ini 01. Tapi sampai saat ini tidak pernah marah-marahan. Oke, mari kita perkenalkan Mas Upong ya, Mas Gufron. Assalamualaikum, saya Gufron, biasa dipanggil Upong. Ya, Upong. Nah, ini sama warga kesayangan RT 1 RW 1. Kalau saya jenengan RT berapa Mas? Kalau saya RT 4 ya? 6, RT RW 1 berarti. RW 1. Sama-sama rakyatnya Bapak Usro Ustadz Rosidin ya, Bapak Kiai Haji Muhammad Rosidin Al-Ustadz. Nah, karena lurah kami, kepala desa kami lagi terkenal dakwah kemana-mana dalam acara PHBI. Oke Mas Gufron, saya mau nanya nih. Ini dulu saya kan selalu beda sama jenengan dalam pilihan politik, tapi sama-sama warga Nahdliyin. Ya, sama-sama warga Nahdliyin, sama-sama Muslim, akan tetapi beda pandangan politik biasa. Dulu saya 01, beliau 02, tapi saya sudah berkomitmen nanti di Pilpres saya tidak akan berpihak. Ingat, saya ingatkan ya, diingatkan Mas Upong kalau saya berpihak. Siap. Karena dengan perbedaan itu, mungkin kalau Mas Upong bisa menerima perbedaan itu, tapi ada banyak orang yang tidak bisa menerima. Bahkan di masyarakat akhirnya jadi perselisihan. Oleh karena itu saya pakai usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari perbuatan jahat lebih baik daripada berbuat baik. Oleh karena itu saya memutuskan di Pilpres saya tidak akan memihak, walaupun saya tetap mau menggunakan hak pilih saya di tempat pemilihan nanti. Mas Upong, nanti jenengan kira-kira jam sekarang tokoh jenengan yang idolakan untuk menjadi Pilpres, menjadi calon presiden siapa menurut pribadi jenengan? Kalau menurut pandangan saya, yang mati di media apa di televisi apa di mana-mana. Ya sekarang media semua online, Ya. kebanyakan online. Ya memang kalau menurut saya kayaknya Pak Ganjar lah. Oh jenengan berarti Kayaknya sih ke Pak iya, Ganjar iya, ya? iya. Soalnya kalau lihat apa ya, para yang ini kan sudah ada yang diusung partai itu, Anies Baswedan. Terus kalau partai-partai lain sih itu kan belum. Cuma ya kalau tak lihat kayaknya yang rada apa ya, cocok lah ya, rada cocok sama kepemimpinan, sama ya kita kan warga Jawa Tengah, jadi sudah bisa lihat kinerjanya Pak Ganjar. Iya. Kalau ketegasan, kesederhanaan, aku ya memang ya mengidolakan lah. Ya nggak tahu itu apa pencitraan lah apa. Yang penting tahunya tuh ini begitu. Iya apa sekedar formalitas apa gimana, memang Pak Ganjar memang tak lihat Pak Ganjar. Tapi memang ini Mas Upong itu biasanya analisanya tajam. Analisanya tajam. Jadi ini melihat dari suasana yang fenomena yang terjadi. Iya. Dan
Saya mau nanya Mas Supong, sama-sama Ganjar itu dengan Anies Baswedan kan tidak punya kendaraan politik. Walaupun Pak Ganjar sekarang punya PDI, tapi sepertinya PDI tidak mau mencalonkan sepertinya. Tapi menurut jenengan, kira-kira nih, kalau Pak Ganjar maju jadi calon presiden, entah partainya siapa? Kira-kira wakilnya yang tepat buat Pak Ganjar siapa? Kalau lihat, ya namanya politik ya, berarti harus bisa mencapai target yang diinginkan. Ya mungkin kalau PDI mau legowo ya mungkin Puan jadi wakil. Cuma itu kalau PDI legowo loh. Soalnya kalau dilihat fenomena sekarang kayaknya loh, kayak yang dilihat itu kayaknya pihak dari elit partai memang agak agak berat untuk menempatkan Pak Ganjar jadi presiden. Kayaknya lebih mendorong Puan, sedangkan Ganjar yang memang Ganjar itu orang, kalau nggak salah itu orang partai, bukan kalau Pak Jokowi itu bukan orang partai. Ya dari kader dari cuma bawah diusung ya kader, berarti beliau mencalonkan wali kota itu karena memang dia bukan orang partai, jadi ada nasihat teman supaya bisa maju di gubernur waktu itu. Bukan di wali kota. Di wali kota Solo pertama itu. Itu memang ada yang menyarankan supaya memakai kendaraan politik ikut ke PDI. Berarti beliau bukan dari bawah. Beliau berarti bukan kader partai lah. Cuma beliau ya sama kayak Anies sekarang. Iya kayak Anies, betul. Anies kan langsung di atas. Kalau Jokowi memang dari wali kota, dari bawah. Terus Anies sampai sekarang tidak punya kartu anggota partai ya? Katanya belum punya. Tapi kalau Pak Jokowi kan punya ya? Udah punya, pasti kalau mau mencalonkan pasti jadi anggota partai. Cuma kalau nggak salah itu bukan kader partai yang dari pengurus ranting, cabang, apalagi DPR kan kayaknya memang bukan. Sekarang gini Mas Supong, tapi kan bagaimanapun Pak Ganjar belum ada yang mendeklarasikan. Iya betul. Menurut jenengan dengan Pak Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem walaupun sebenarnya kuotanya belum cukup karena presiden thresholdnya belum memadai, itu menurut jenengan pengaruh untuk nanti di gelanggang pilpres rame-ramean terus mengambil hati dari masyarakat, menurut jenengan pengaruh apa enggak? Berarti Pak Aniesnya berarti. Ya, jadi kan gerangan ini sekarang pada gempa Anies nih karena yang baru dideklarasikan pertama dicalonkan, berarti yang sudah dicalonkan orang pertama yang dicalonkan partai itu kan memang Pak Anies. Walaupun Prabowo juga bakal mendeklarasikan, tapi belum. Menurut jenengan ini akan pengaruh bagi akar rumput yang tadinya nggak kenal Anies jadi akhirnya kenal Anies, mohon maaf dalam tanda kutip sekarang dicitrakan terus gitu loh. Ya pengaruh nggak? Kejelian partai ya Mas. Nasdem berarti Surya Paloh khususnya itu memang sampai sini tuh Mas. Iya berarti kayaknya punya Nasdem memang pemilu kemarin kan bagus Mas. Nasdem memang bagus dibandingkan mana Nasdem itu kan pecahan Demokrat, banyak yang bekas anggota Demokrat itu kan. Kayaknya malah sama Demokrat aja posisinya kan hebat Nasdem. Sekarang kemarin kayaknya hebat Nasdem. Pilpres kemarin pemilu kemarin loh. Mungkin kayaknya ini buat ngangkat Nasdemnya aja lagi dulu, terus menggunakan figur Anies Mas. Yang lagi naik daun biar partai juga boleh dikata seperti mencuri star lah. Mencuri star dulu memang. Berarti memang bebas. Analisanya panjenengan itu berarti mau ambil manfaat dari lagi buminya Anies. Terus biar ngangkat nama Partai Nasdem. Jadi tapi menurut jenengan berarti secara tidak langsung sepertinya tetap Anies Baswedan berat untuk menjadi presiden. Kalau analisa jenengan aja. Kalau cuma mengandalkan
Nasdem sama Demokratis katakan wes. bukan, ada dua Mas. PKS. Oh, PKS memang tiga sudah. berarti ya. Malah kalau Demokrat rada-rada gimana ya, belum total loh. Kalau yang sudah kan berarti Nasdem sama PKS. Iya. Itu udah jelas itu memang. Itu memang sudah jelas memang deklarasi loh. Aku juga lihatnya apa ya, pidatonya pengurus partai PKS siapa itu nggak tahu, aku lupa. Memang itu sudah mendeklarasikan Anies. Cuma kalau ini cuma dua, ya memang rada susah. Tapi saya boleh nanya agak tendensius boleh nggak Mas? Ini sifatnya Iya, kita biasa beda. Iya. Tapi jangan menjadi perbedaan itu jadi Iya, permusuhan iya. sebagai wacana saja. Iya. Tapi kok kenapa sih Mas? Nyun sewu loh, amatan saya. Ini karena lagi di Iya, podcast, iya, saya iya. mau nanya apa adanya Iya, aja iya. Mas. Tapi kenapa jenengan kayaknya berpihak kepada yang nasionalis, tidak yang agamis Mas? Iya. Coba Iya, iya. terangkan Iya, aja iya. enggak apa-apa. Gini Mas, di Indonesia ini kan, Yang dekat Mas. iya di Indonesia ini kan benar memang mayoritas berarti berapa? 85%. 85% Muslim. Muslim. Hmm. 85% Muslim. Cuma yang Muslim nasionalis sama yang apa ya? Kan Yang religi. Iya yang ya nasional memang susah ya. Santri juga tergolong mana loh? Ya. Santrinya maaf loh. Ya. Kalau NU Iya. aku kategorikan yang nasionalis. Oh. Berarti Islam yang di NU Iya. itu masuknya yang nasionalis. Insya Allah nasional. Kalau dilihat sepak terjang dari dulu, Ya, dari awal. Ya, dari ya sampai ada slogan, kronologi lah ya. sampai ada slogan NKRI harga mati, Hubul hubul waton waton dengan dengan iman itu loh. Iya. 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 Itu juga kan berarti sudah pecah mas. Ya, paham. Iya. Saya itu berarti Iya. saya ingat slogan NU itu kita nggak usah tidak memformalkan Islamnya, maksudnya tidak menunjukkan Islam, tapi perilaku kita Islam. Iya. Gitu. Nah, jadi ya itu nggak masalah. Yang penting kan- Berarti lebih mementingkan isi daripada kulit. casing. Iya, casing, Ya paham. Oh, berarti intinya karena jenengan itu suka dengan isi daripada casing ya. Iya. Ya. Soalnya orang sekarang itu apa ya? Yang seperti dikatakan Kiai Said itu. Kalau Apa? Yang itu apa ya? Jidat hitam, pakai cingkrang, Itu sorbanan. Iya. Langsung Allahu Akbar, itu pasti Islam bener kan? Iya. Itu banyak disinggung sama itu. Kiai Said. Kiai Said. Sedangkan orang NU itu jarang yang pakai sorban, jarang yang pakai Ya. gamis. Itu saya yang pernah pakai dengar. putih-putih. Saya pernah dengar dari Kiai Said itu. Jadi maksudnya begini, berislam itu tidak cukup dengan semangat, Iya. tapi ya dengan semangat, ya dengan ilmu. Memang Iya, saya memahami di dalam NU itu orang nyun sewu ya, tapi Iya. kalau NU generasi lama ya, Iya. yang tidak di struktural, yang di kultural, Iya. itu mohon maaf memang ilmunya mumpuni Mas. Jadi cara kitab ilmu alatnya yang 10, nahu, sorob, batik, ma'ani, bayan, faroid, wa khairu dzalik, itu memang di NU itu gudangnya. Dan rata-rata memang mereka itu mengutamakan isi. Iya, Nah. bukan kulit, Nah. bukan pakaian loh. Tapi yang jelas ini hanya cuman istilah perbedaan dalam politik. Semuanya punya pegangan masing-masing dan kita menghargai pendapat mas betul ya? Iya. Mas Upong. Jadi itu yang jelas nanti kayaknya loh Mas. Kayaknya ini kekuatan Pilpres itu Prabowo, ini capresnya Iya. dulu ya. Iya. Prabowo, Anies, Puan, kemudian Ganjar. Iya. Tapi memang ramai, jadi nanti tidak terkooptasi ya, karena kalau dua dok rawan kemarin kayak permusuhan terus sampai Iya. sekarang. Tapi mohon maaf nanti semoga kita nanti punya pilpres yang banyak, punya capres yang banyak, dan tetap kondisi negara kita akan kondusif. Pada prinsipnya saya berulang-ulang, mari kita buktikan bahwa kita mencintai negeri ini dengan cara kita masing-masing, dengan ilmu yang kita miliki. Dan ingat, perbedaan itu pasti ada. Jadikan perbedaan itu sebagai keindahan Mas, kayak pelangi kan. Iya. Ya kalau samu satu warna kan gak bakal indah Mas. Iyalah.
Saya juga alhamdulillah sekarang setelah menikmati perbedaan-perbedaan ini jadi malah nyaman gitu loh Mas. Kalau nyaman. orang Jawa itu kalau seragam itu apa ya? Antar kalau orang orang Arwah Indonesia bahasa Indonesia berarti hambar Mas. Hambar ya iya. Cuma gini ya, kalau ya yang tadi aku bilang di Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Cuma yang kayaknya kalau sekarang loh menggunakan politik identitas memang ada kurang Mas. Sekarang kurang laku kurang laku. Masalahnya ya di Indonesia bagian timur kan adalah ya yang kemae kalau warga negara yang saudara kita yang bukan yang non-muslim ya itu banyak. Jadi kalau terus-terusan menggunakan politik identitas malah justru nggak laku. Justru itu malah blunder masalah. Ya, jadi itu semoga nanti tidak ada politik identitas, termasuk orang yang tadinya nggak suka ke masjid jadi ke masjid. Itu bagus, tapi kalau bisa dipertahankan. Yang tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Bagus. Ya itu bagus dipertahankan, jangan cuma mau pemilu gitu ya. Itu namanya politik identitas. Cuma mau meraup suara. Nah, pakai itu kan kopi ya, pakai sarung, pakai sebar sodako. sodako. Nah, yang paling penting adalah kapanpun dimanapun kita bisa berbuat baik ya. Iya. Nah, ini cuplikan atau kita obrolan santai. Nanti kita berlanjut kalau Mas Upong kesini lagi. Nanti lanjut kalau sudah ada capres yang baru lagi nanti tak panggil lagi ya Mas. Siap. Nah, nanti ngobrol-ngobrol santai aja, yang penting bisa mengisi kegiatan. Nanti jangan lupa di-share ya Mas Upong. Nanti tak kasih kegiatan di-share biar teman-teman yang mau jadi bintang tamu ke sini bicara tentang burung silakan, bicara tentang politik silakan, bicara tentang apa aja. Yang penting bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semangat dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai.